Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita kembali membahas video dari Gus Miftah kaum muslimin. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas video dari Gus Miftah yang ketika mengisi pengajian diberikan degan busuk kaum muslimin. Dan yang paling menarik, komentar dari netizen, mereka mengatakan bahwa degan busuk itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya si Miftah ini introspeksi diri, ya, untuk menjaga mulutnya. Karena kalau berdasarkan fisik dari degan yang ada di meja Gus Miftah ketika mengisi pengajian, itu fisiknya bagus. Sehingga katanya mustahil, ya, degan itu busuk mustahil kaum muslimin. Ya, dan panitia juga mustahil memberikan degan busuk kepada seorang penceramah, ya. Akan tetapi itu adalah degan yang tadinya memang degan yang seger, kemudian Allah Subhanahu wa taala buat busuk supaya si Miftah ini introspeksi diri, supaya sadar, ya. Selama ini yang keluar dari mulut si Miftah itu banyak, ya, sumpah-sumpah serapah, banyak cacian-cacian, ya, bahkan pernah mencaci Ustadz Salafi kaum muslimin, ya, Ustadz Firanda disebut bajingan, ya, kemudian membuat solawat-solawat yang syairnya atau liriknya itu nggak bener, ya, liriknya kotor, liriknya, ya, jorok lah kaum muslimin, ya, sampai katanya kelon-kelon itu kan. Kemudian sering misuh, ya, mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, ya. Jadi kalau selama ini yang keluar dari mulut dia kotor, ya, kali ini Allah Subhanahu wa taala tegur, yang masuk ke dalam mulutnya Allah Subhanahu wa taala buat kotor. Ya, tadinya yang degannya itu bagus, seger, ya, begitu disuguhkan Allah Subhanahu wa taala jadikan degan itu busuk, ya. Allah Maha mampu atas segala sesuatu kaum muslimin. Degan yang tadinya seger jadi busuk karena diminum sama si Miftah. Ini teguran kaum muslimin, ya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah video dari Gus Miftah. Gus Miftah ini ternyata pembela seorang Habib kaum muslimin, Habib Lutfi bin Yahya. Ya, katanya kalau mau nyuruh tes DNA Habib itu, ya, Habib-Habib yang nggak bener. Ya, kalau Habib Lutfi ya nggak boleh disuruh tes DNA karena sudah terbukti orang baik, kata Gus Miftah, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Sekarang di Indonesia ribut, malah ada usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, gue wani apa ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu gue kok. Cetowo ngapik itu loh. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Tuh kaum muslimin, ya, sudah terminum degan busuk masih juga mulut si Miftah ini kaum muslimin, ya Allah. Masih saja yang keluar dari mulutnya perkataan-perkataan kasar, ya. Ini, ya, bacok cangkemmu. Apa itu kaum muslimin? Ya, masa seorang dai perkataannya seperti itu kaum muslimin? Di atas panggung juga kaum muslimin. Ini kalau penceramahnya, dainya, kiainya, gusnya seperti ini, muridnya seperti apa? Ya, lebih parah lagi. Ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu kaum muslimin. Dan di sini dengan jelas, ya, Gus Miftah ini membela Habib Lutfi bin Yahya, ya. Katanya kalau menyuruh tes DNA itu Habib-Habib yang ngaku-ngaku Habib itu suruh tes DNA. Lah kalau Habib Lutfi jelas orangnya baik, masa mau disuruh tes DNA? Ya, Habib-Habib yang ngaku-ngaku lah. Sekarang yang ngaku-ngaku itu Habib yang mana? Coba, Habib yang mana yang ngaku-ngaku? Kelakuannya sama masalahnya. Termasuk Pak Lutfi bin Yahya. Ini juga sama kelakuannya sama yang lain. Ini si Miftah ini apa enggak? Coba buka kacamata hitamnya lah, ya, supaya bisa lihat. Supaya bisa lihat dengan jelas, ya. Coba, ya. Ada pengakuan dari Muhyiddin yang tadinya jadi anak buahnya Pak Lutfi bin Yahya, ya, dijadikan oleh Pak Lutfi bin Yahya sebagai penjaga makam keramat. Ya, ternyata itu makam keramat palsu. Dan sekali setor uang ke Pak Lutfi bin Yahya, berapa? 5 karung, minimal 5 karung. Jadi si Miftah ini apa nggak lihat fakta-fakta yang seperti ini? Ya, jadi kalau mau disebut baik, baik dari mana? Nipu umat kok baik? Ya, nipu umat. Umat disuruh ngalap berkah ke kuburan, tapi ternyata kuburan keramat palsu. Ya,
Jadi umat itu, jamaahnya itu dikeruk uangnya sama Pak Lutfi bin Yahya dengan kedok barokah. Itu baik dari mana Pak Miftah? Ya, coba kita lihat pengakuannya kaum muslimin. Ini pengakuan ya dari mantan muhibbin Pak Lutfi bin Yahya sekaligus anak buahnya Pak Lutfi bin Yahya, tukang jaga kuburan keramat palsu. Sekali setor uang 5 karung, minimal 5 karung. Sekarang jadi juru kunci makam. Namanya Raden Temenggung, siapa terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Petempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook, teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung. Tuh, Pak Miftah, coba ya. Ente mengatakan Pak Lutfi bin Yahya baik. Baiknya dari mana kalau seperti ini? Ya, membuat kuburan palsu, dijadikan lahan bisnis untuk mengeruk uang jamaahnya. Ya, baiknya dari mana? Bahkan kalau kita lihat kuburan palsunya itu kaum muslimin, ya kemarin kita sudah bahas. Ya, orang saja sampai kaget lihat kuburannya kaum muslimin. Dikira orang masjid, ternyata kuburan. Ya, kuburan dibangun megah, tapi tempat sholatnya dibangun kecil. Ya, untuk apa coba? Ya, kalau bukan untuk memfasilitasi supaya jamaahnya yang ziarah ke kuburan itu semakin banyak, bisa menampung banyak jamaah. Ya, banyak yang masukin uang ke kotak infak, ngalap barokah di sana. Ya, bayangkan sekali setor bisa 5 karung uangnya. Jadi sudah jelas lah ya, membuat kuburan palsu itu untuk apa? Ya, kalau kuburannya dibuat besar, kemudian tempat sholatnya dibuat kecil. Harusnya tempat sholat itu yang dibesarkan supaya apa? Supaya orang memakmurkan masjid, bukan memakmurkan kuburan. Ya, orang sampai kaget kaum muslimin. Lihat, dikiranya kuburan itu masjid. Ya, ternyata masjidnya kecil kaum muslimin. Ada yang tahu tempat ini nggak? Aku pikir ini first time aku sini, aku parkir di situ ya. Tak kirain ini tuh masjid. Ternyata apa? Makam Habib Toha. Ya Allah Gusti. Jadi itu bukan masjid. Dan tempat sholatnya tuh ini. Tempat sholatnya cuma kecil, tok itu musola. Ya Allah. Lah, ini kelihatan dalamnya kayak gini guys. Udah gitu aja. Bagi yang belum tahu biar tahu. Bye, thank you. Tuh kaum muslimin ya, itu info yang bermanfaat kaum muslimin. Yang belum tahu, supaya jangan tertipu ya. Tadinya dipikir masjid, ternyata kuburan. Dan kuburannya kuburan palsu. Ya, penjaga makamnya sekali setor uang 5 karung ke Habib Lutfi bin Yahya. Coba ya. Kata Gus Miftah yang seperti itu baik. Baik dari mana? Baik dari mana coba? Ya, makanya si Miftah ini ya, kalau tidak pengen kejadian yang kedua kalinya ya, minum degan busuk ya, introspeksi diri ya, yang keluar dari mulutnya itu usahakan yang baik-baik ya. Untuk apa bahas masalah yang seperti itu? Cukup sampaikan kepada umat ketika berceramah itu ya, bagaimana menjalankan syariat Islam yang benar ya. Jangan misuh-misuh pengen melestarikan perkataan-perkataan kotor. Ya, kalau ceramah yang keluar perkataan-perkataan kotor, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan si Miftah ini segera sadar ya. Jangan sampai nanti kejadian kedua kali ya. Nanti bukan cuma busuk lagi, jadi racun. Ya. Karena apa? Yang keluar dari mulutnya busuk-busuk, Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebusukan. Dan kalau tidak sadar juga setelah dikasih yang busuk-busuk, nanti dikasih racun
Ya. Mudah-mudahan segera sadar kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.